Kreativitas memang tidak pernah bisa mati dengan berbagai cara kreator film Indonesia mencoba bertahan melawan keterbatasan, salah satunya bidang perfilman. Apa saja tantangan pembuatan film interaktif dan apakah proses pembuatan naskahnya sama dengan pembuatan film pada umumnya? Kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan sutradara film Dengar Alvin Rizky Ismail. Selamat siang Mas Alvin, dalam suasana Syawal saya ucapkan maaf lahir batin dulu, minal aidin wal faizin. Mas Alvin, Maaf lahir setelah batin. ya sekitar 1 tahun kita terdampak ya, hampir 2 tahun dari 2020 sampai sekarang ya hampir setahun ya, industri film perlahan mulai kembali. Berbagai kegiatan yang mulai bermunculan dalam industri film, salah satunya apa saja yang Anda lihat Mas Alvin berbeda sebelum pandemi dan saat pandemi? Terima kasih kesempatannya. Kita di Gambar Hidup Sinema coba buat memberikan satu alternatif fresh yang baru buat penonton Indonesia, pecinta film Indonesia, dan pekerja film Indonesia untuk bisa tetap berkarya di masa pandemik. Jadi sebelum di masa pandemik, Indonesia itu udah lagi rise, lagi bagus, bukan hanya kuantitinya yang banyak, tapi kualitasnya juga makin bagus, makin banyak. Sudah menjadi referensi film filmmaker dunia ya. Kemudian setelah pandemik, sedih memang dirasakan semua, hanya di industri perfilman, tapi di seluruh industri entertainment, showbiz. Kita sempat juga drop. Kemudian setelah itu kita coba bangkit, kumpulin teman-teman, kita mesti tetap berkarya di gimana caranya supaya jalan. Kemudian muncullah ide untuk membuat film ini, muncul sejak kira-kira April 2020. Saat itu kita juga sudah terbiasa dengan aplikasi conference buat silaturahmi, buat kerja, buat sekolah gitu ya, buat interaksi sama masyarakat luar, karena saat itu sedang mungkin bisa dibilang kayak lock gitu ya, rumah kita nggak bisa keluar rumah, kita berinteraksi lewat video conference. Hal ini yang membuat saya sama teman-teman di Gambar Hidup Sinema punya satu ide yang ini sebetulnya kita bisa untuk aplikasi ini atau interaksi ini pakai film medianya. Jadi seru juga, akhirnya kita pernah coba. Waktu itu suatu saat kita nonton bareng di aplikasi video conference. Bagus hasilnya, terus kemudian kita lihat ini seru, kita bisa bahas filmnya saat kita nonton bareng-bareng dan bisa saling mengenalkan tempat. Jadi kita berpikir, oh ini kita mesti bikin sesuatu yang lebih lagi dari ini. Mas Alvin, yang kita coba share kesempatan saat ini. Ya. Apa yang membuat film Dengar ini berbeda dengan film-film lainnya, dan apa yang ingin ditonjolkan sebenarnya, dan kenapa memilih film horor untuk film interaktif pertama di tanah air? Film Dengar ini bisa dibilang kami tidak punya referensi how to produce gitu, how to gitu. Jadi kita mencoba buat trial and error cukup lama juga trailernya. Artinya bagaimana membuat sebuah naskah yang di dalamnya terdapat elemen aktif, dan bagaimana ini film dapat banyak sekali screen di dalam satu frame. Ini juga jadi sebuah tantangan dalam sebuah penulisan naskah yang kita alami. Kemudian juga proses selanjutnya yang kita pikirkan adalah sound track to sound down, gitu. Dan gimana caranya ini kita menaikkan sound dengan secara baik biar terdengar dengan proper. Karena kan untuk genre horor udah pasti horor. Jadi ini interaktif, kayaknya kita memilih genre horor ini supaya penonton di Indonesia kan banyak pecinta horornya ya. Dan horor yang di Indonesia udah bisa disebutkan lagi, sudah terlalu banyak sekali. Dan ada satu yang saya berpikir bahwa harus bisa bukan hanya masuk ke dalam film, tapi yang dari film juga bisa keluar ke kita gitu.
Inilah kenapa kita pilih genre horor. Betul-betul bisa merasakan sebuah wahana yang interaksi. Kita pikir ya, akan seru banget dirasain sama penonton kita. Jadi yang ingin ditampilkan dalam film interaktif ini adalah screaming atau teriakan dari penonton itu sehingga muncul interaktif antara pembuat film dengan pemain film dan juga penonton filmnya sendiri itu, Mas Alvin. Sering banget kita kalau lagi nonton film, kalau kita larut dalam sebuah adegan itu kita kadang-kadang suka pengen kasih tahu ke pemainnya gitu. Jangan ke situ, di situ ada hantu gitu. Jangan ke situ, di situ ada pembunuhnya. Jangan gitu. Nah, bisa bayangkan pada saat kita memberitahu mereka, jangan ke situ. Tiba-tiba pemainnya itu berputar dan berbalik arah ke kita bahwa, jadi kemana? Saya harus pergi kemana? Gitu. Jadi inilah yang membuat saya dengan beberapa semua tim di Gambar Hidup Sinema menciptakan sebuah interaksi yang nanti bisa dirasakan pada saat nonton. Dan ini adalah pengalaman pribadi juga. Sejak saya kecil, saya suka diajak nonton sama almarhum ayah saya ke bioskop. Saya suka teriak gitu, no, jangan ke sana gitu. Terus ya ayah saya cuma senyum aja. Mungkin dalam hatinya dia bilang dia nggak akan dengar kamu ngomong apa gitu ya. Mungkin hatinya akan berpikir gitu. Terus saya juga berpikir, oh ini harusnya dia bisa dengar aku, dan ternyata dia melihat ke arah aku dan bilang bahwa udah tenang aja, saya udah tahu ininya, mending kamu kesini aja, kamu bantu saya gitu. Itu akan luar biasa banget pasti, sebuah pengalaman yang nggak terlupakan pastinya kalau kita bisa bawa ini ke penonton Indonesia. Baik, saya pribadi mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih Mas Alvin, bagaimana caranya bisa mengakses film ini, medianya apa dan kapan akan tayang nanti? Dengar akan tayang perdana secara premier di aplikasi Zoom, kemudian invitation-nya bisa didapatkan di aplikasi atau website tiket.com. Nanti kalian bisa akses ke sana, kemudian lihat banner film Dengar, kalian bisa beli tiketnya dan kalian bisa dapatkan invitation eksklusif hanya untuk 2.000 orang saja di tanggal 10 Juni 2021. Dan filmnya tayang malam Jumat, pas banget hari Kamis jam 9 malam. Jadi kalian akan hadir di sana sebelum film dimulai. Kita akan berinteraksi sejak awal, kita akan berinteraksi di tengah-tengah film, sampai kita akan bisa berinteraksi di akhir film. Dan setelah itu Dengar akan kembali ditayangkan di layanan tiket live di tiket.com juga. Ini nantinya akan bisa ditonton secara non-interaktif, yaitu dimulai pada tanggal 17 Juni 2021 dan seterusnya. Tapi jangan sampai kelewat, karena pengalaman interaksi ini adalah satu-satunya dan yang pertama kali, dan kesempatannya hanya tanggal 10 Juni ini. Tuh, seperti Mas Alvin bilang, jangan lupa yang kelewatan ya nanti untuk nonton di aplikasi Zoom. Tapi apa pesan yang ingin disampaikan dalam film ini? Dan terakhir Mas Alvin, apa pesan yang ingin disampaikan untuk insan perfilman tanah air? Untuk kami pelaku dan insan perfilman tanah air, banyak banget tentunya di masa pandemi ini yang pengalaman yang nggak terlupakan ya, gimana caranya mengexercise, kemudian gimana caranya kita bisa bikin sebuah produksi yang hemat biaya, ya, tetap menjaga kualitas gitu ya. Cuma mudah-mudahan kami di Gambar Hidup Sinema dan saya mengajak teman-teman juga bahwa ini ada media baru yang bisa kita pergunakan dan bisa kita maksimalkan, bisa sama-sama kita bikin karya yang berbeda, tapi untuk kelangsungan dan kelanjutan kreativitas kita. Mudah-mudahan film ini menjadi satu alternatif hiburan, kemudian tetap berkarya, tetap semangat, karena banyak sekali media yang bisa menawarkan kita untuk menampilkan karya kita, baik di layar lebar, di bioskop, baik di layar digital, kemudian sampai ke pagelaran teater yang memang masih terus kita perjuangkan di masa pandemik ini.
Selamat berkarya, jangan takut, terus aja. Kita mesti bareng-bareng, pegangan tangan, terus bikin sebuah karya terus-menerus. Baik, tetap kreatif, jaga kualitas dengan ongkos yang efisien di tengah pandemi COVID-19. Sukses selalu Mas Alvin Rizky Ismail dengan film-filmnya dan termasuk di film berikutnya. Dan Anda jangan lupa untuk Amin. nanti akan tayang 10 Juni dan ikut dalam film interaktif ini dengan aplikasi Zoom ya Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin, selamat siang dan kita akan bertemu di lain Selamat siang. kesempatan.